Hujan baru saja berhenti. Suara rintiknya masih menetes pelan dari atap seng, menimpa genangan di jalan kecil yang sepi. Udara lembab bercampur aroma tanah basah memenuhi udara. Di bawah lampu jalan yang temaram, dua sosok duduk bersebelahan di dalam mobil yang terparkir. Tak ada suara, hanya napas yang terdengar halus, beriring dengan detak waktu yang berjalan pelan. Tangan mereka saling mendekat di antara bangku tengah. Awalnya ragu, hanya ujung jari yang bersentuhan, ringan, tapi cukup untuk membuat dunia di luar mobil terasa berhenti. Apa kamu juga ngerasain? Kalau diam begini malah lebih ribut dari suara hujan. Bisiknya pelan, yang lain tersenyum, matanya menatap jauh ke depan. Mungkin karena diam, justru bikin hati berani ngomong. Tangan yang semula hanya menyentuh kini saling menggenggam. Hangat, tenang, tak perlu kata-kata. Cukup sentuhan yang bercerita tentang semua hal yang tak pernah sempat diucapkan. Terus ikuti ceritaku ini hanya di Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Ayuning Tias. Aku seorang CEO di perusahaan air mineral terbesar di Jawa. Hidupku dari luar tampak sempurna. Rumah megah, karier gemilang, mobil berkilau, dan semua hal yang biasanya disebut sukses. Tapi ada satu hal yang tak dimiliki siapapun, bahkan olehku sendiri, kehangatan. Sudah 2 tahun aku menjalani hidup tanpa pasangan. 2 tahun yang sunyi, tapi tak pernah betul-betul sepi, karena ada satu orang yang diam-diam selalu menemaniku di setiap perjalanan. Suca, sopir pribadiku. Ia jarang bicara, tapi selalu tahu kapan harus menyalakan musik lembut, kapan menurunkan kaca agar udara pagi masuk, dan yang paling penting, kapan aku butuh kacang. Entah bagaimana, ia selalu tahu kapan stok kacangku habis di mobil. Setiap kali aku mengulurkan tangan ke wadah kecil di kursi belakang dan menemukan kacang baru di sana, aku selalu tersenyum sendiri. Hari ini, langit agak mendung. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela sambil mengupas kacang perlahan. Bu, jalanan agak padat, mungkin kita telat 10 menit, katanya pelan, suaranya stabil. Tidak apa-apa, Pak Suca. Saya belum siap menghadapi rapat pagi ini, jawabku sambil tertawa kecil. Ia ikut tertawa, tapi hanya sedikit, seperti orang yang tahu batas antara ramah dan sopan. Kadang aku iri dengan ketenangannya. Di dunia bisnisku, semua orang terburu-buru, bersuara keras, dan berdebat tanpa henti. Tapi di dalam mobil ini, hanya ada suara mesin, udara sejuk, dan bunyi kacang yang kupatahkan dengan ujung jariku. Bu, mau saya nyalakan lagu seperti biasa? Tanya Suca. Aku mengangguk. Terima kasih ya. Pak Sucan, kataku lembut. Ia hanya menjawab. Sama-sama, Bu. Tapi dari kaca spion, aku melihat sekilas senyum kecil yang hangat. Senyum yang tidak berani kutatap lama-lama. Setibanya di kantor, Devita, asistennya yang ceria, langsung menyambutku di lobi. Bu, investor Jepang sudah datang, tapi mereka minta waktu 10 menit lagi, katanya cepat. Baik, Devita, tolong siapkan juga laporan revisi proyek Semeru, ucapku sambil melangkah menuju lift. Siap, Bu Putri, katanya riang, lalu berbisik kecil. Oh iya, saya tadi lihat Pak Suca di parkiran. Beliau nyapu daun di sekitar mobil. Padahal bukan tugasnya loh. Baik banget ya. Aku tersenyum samar. Sore harinya, hujan turun deras. Aku kembali ke mobil dengan langkah lelah dan kepala penuh angka. Suca sudah menungguku di depan. Payung di tangannya terbuka. Awas licin, Bu, katanya sambil menunduk sedikit, membiarkanku berlindung di bawah payungnya. Jarak kami hanya setengah langkah. Aku bisa mendengar napasnya yang tenang, berbeda jauh dengan napasku yang masih tersengal karena hari panjang. Di dalam mobil, aku duduk diam sambil menatap hujan di kaca. Suca menyalakan wiper, lalu mengulurkan sebungkus kecil dari dashboard. Kacangnya habis di wadah belakang. Saya beli tadi di minimarket, yang rasa asin halus kesukaan ibu, ucapnya pelan. Aku tertawa kecil tanpa menoleh. Bapak hafal banget ya. Ia hanya menjawab, kalau tiap hari lihat orang makan sesuatu, lama-lama ingat sendiri, Bu. Mobil berhenti di lampu merah.
Hujan masih deras, tapi aku bisa melihat pantulan cahaya lampu di kaca depan seperti lukisan hidup. Entah kenapa, di momen itu, dunia terasa begitu tenang. Aku menatap pantulan wajahku di jendela, lalu sekilas melihat sorot mata Suca di kaca spion. Ada sesuatu di sana, seperti seseorang yang ingin memastikan aku baik-baik saja, bahkan tanpa bertanya apapun. Lampu merahnya lama? Ya, kataku, berusaha mencairkan suasana. Iya, Bu, jawabnya pelan. Kadang kita memang harus berhenti dulu sebelum lanjut jalan lagi. Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi seperti menyentuh sesuatu di dalam dadaku yang sudah lama diam. Mungkin selama ini aku juga butuh berhenti. Bukan di jalan, tapi di hidupku sendiri. Di depan kantor rumahku, sebelum aku turun, aku berkata lirih, "Terima kasih Pak Suca, untuk kacangnya, dan untuk hari ini." Ia tersenyum kecil. "Sama-sama Bu, sampai besok pagi." Mobil beranjak pergi perlahan. Aku menatapnya dari balik jendela, lalu menatap kacang di tanganku. Rasanya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang baru, hangat, tapi belum ku kenal. Dan untuk pertama kalinya, aku tak sabar menunggu pagi. Pagi ini matahari kembali muncul setelah 2 hari hujan. Cahaya keemasan memantul di kaca jendela ruang tamuku, menandai awal hari yang entah kenapa terasa sedikit berbeda. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Devita mengirim pesan sejak subuh, mengingatkan jadwal rapat dengan dewan direksi. Biasanya aku akan merasa berat memulainya, tapi pagi ini, entah mengapa, aku merasa ringan. Mungkin karena aku tahu siapa yang nanti akan menjemputku di depan rumah, dengan mobil hitam yang selalu bersih, dan seorang sopir yang selalu siap dengan kacang di dashboard. Suca datang seperti biasa 15 menit sebelum jam berangkat. Ia membuka pagar kecil, menunduk sopan, lalu berkata, "Selamat pagi, Bu Putri." "Pagi juga, Pak Suca," jawabku tersenyum kecil. Aku jarang tersenyum sepagi ini, tapi kali ini terasa alami. Seperti biasa, ia membuka pintu belakang untukku, memastikan lantai mobil kering, lalu memeriksa tas kerja dan botol air minum yang selalu kubawa. Begitu mobil melaju, aku menyandarkan kepala di kursi. Di dashboard depan, kulihat seplastik kecil berisi kacang baru. "Masih kacang rasa asin halus?" "Bu, saya nemu merek baru kemarin, coba saya belikan 1 bungkus," katanya, menoleh sekilas lewat spion. Aku tertawa kecil. "Bapak kayaknya lebih hafal seleraku daripada aku sendiri ya. Kalau tiap hari ngantar orang yang sama, Bu, lama-lama jadi tahu hal-hal kecil," ujarnya pelan. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Aku menatap keluar jendela, membiarkan sinar matahari pagi menembus kaca dan mengenai wajahku. Mobil terus melaju, melewati jalan yang sama seperti biasanya, tapi semuanya terasa baru. Di tengah perjalanan, lampu merah menyala. Mobil berhenti. Aku menatap ke depan, deretan kendaraan, suara klakson, orang-orang terburu-buru menyeberang jalan. Tapi di dalam mobil ini, suasananya berbeda. Tenang. Seolah dunia di luar sana sedang berlari, tapi kami berhenti di ruang waktu yang lebih damai. "Pak Suca," kataku pelan, "Bapak enggak pernah bosan, ya, ngantar saya setiap hari lewat jalan yang sama?" Ia tersenyum, menatapku lewat kaca spion. "Jalan boleh sama, Bu, tapi yang duduk di kursi belakang kadang berbeda. Kadang Ibu terlihat lelah, kadang tersenyum. Itu sudah cukup bikin perjalanan jadi berbeda." Aku terdiam beberapa detik. Jawabannya sederhana, tapi menyentuh. Ada ketulusan di sana, dan perhatian yang begitu halus sampai sulit disadari kalau tak benar-benar dirasakan. Sesampainya di kantor, Devita sudah menunggu di lobi sambil memegang tablet. "Bu Putri!" Rapat dengan Dewan jam 9 mundur ke jam 10. "Jadi Ibu masih punya waktu sarapan," katanya cepat. Aku mengangguk. "Baik, Dev. Tolong pesankan roti gandum dan jus jeruk, ya." Devita menatapku dengan senyum jahil. "Wah, Ibu pagi ini cerah banget mukanya. Ada kabar baik ya?" Aku terkekeh. "Enggak juga. Mungkin cuma karena tidur cukup. Padahal semalam aku hampir tidak tidur. Tapi bukan karena gelisah.
Entah kenapa ada sesuatu yang membuatku menunggu pagi. Perjalanan bersama seseorang yang membuatku merasa diperhatikan tanpa perlu banyak bicara. Siang hari, rapat berjalan lancar. Aku bahkan sempat menertawakan candaan kecil dari dewan direksi. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Devita beberapa kali melirikku dari ujung meja, tampak heran melihat suasana hatiku yang berbeda. Saat makan siang di ruang kerja, aku membuka jendela dan menatap halaman bawah kantor. Di sana, kulihat Suca sedang duduk di bawah pohon, memakan bekal sederhana. Ia tampak tenang, menatap langit. Seolah tak ada beban di dunia ini. Aku menatapnya lama. Entah kenapa, melihatnya seperti itu membuatku merasa aman. Seseorang yang tidak banyak bicara, tapi keberadaannya cukup untuk membuat dunia terasa stabil. Devita masuk membawa berkas. "Bu, ini hasil laporan ekspor minggu ini," katanya, lalu melihat arah pandangku. "Lihat Pak Suca ya." Aku tersentak kecil. Oh iya, dia sedang makan siang." Devita tersenyum nakal. "Kelihatan kok ibu perhatiin." Aku menatapnya sekilas, pura-pura tak peduli. "Kamu ini, Dev, suka ngarang aja." Devita tertawa pelan. Maaf Bu. Tapi kalau boleh jujur, beliau tuh orang yang sederhana tapi ada auranya, ya. Bikin tenang." Aku tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sambil tersenyum samar. Sore menjelang malam, aku kembali pulang dengan kepala penuh rencana baru untuk perusahaan. Mobil kembali melaju di jalan utama yang penuh lampu. Suca seperti biasa fokus pada kemudi, sementara aku menikmati kacang dan udara malam. "Bu," katanya tiba-tiba, "Bapak saya dulu juga kerja sebagai sopir. Beliau selalu bilang, orang yang duduk di kursi belakang itu pasti sedang membawa banyak pikiran. Tugas sopir bukan cuma nyetir, tapi juga memastikan pikirannya tetap sampai tujuan." Aku menatapnya lewat spion. Ia tidak sedang bercanda. Ada kesungguhan di matanya, dan entah kenapa, aku merasa kalimat itu bukan hanya tentang pekerjaannya. "Bapak sopir yang baik, ya," kataku pelan. Suca menggeleng kecil. "Saya cuma belajar jadi sopir yang bisa bikin penumpangnya nggak merasa sendirian." Mobil berhenti lagi di lampu merah. Aku menatapnya diam-diam. Entah kenapa, ada getaran kecil di dada. Bukan cinta, belum, tapi sesuatu yang mengarah ke sana. Sesuatu yang membuatku sadar, mungkin cinta tidak selalu datang dengan kejutan besar. Kadang ia datang lewat hal-hal sederhana, seperti suara mesin mobil, kacang di dashboard, dan senyum kecil di kaca spion. Sore itu aku pulang dengan hati ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mematikan ponsel sebelum tidur. Karena aku tahu, esok pagi akan sama, tapi juga tak akan pernah benar-benar sama. Pagi itu, langit tidak secerah biasanya. Mendung tebal menggantung di atas gedung kantor pusat perusahaanku, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu. Aku duduk di kursi belakang mobil, kacang di tangan belum sempat kubuka. Entah kenapa hatiku gelisah. Suca yang duduk di depan sepertinya merasakannya. "Bu Putri, Ibu kelihatan nggak seperti biasanya? Ada yang dipikirkan?" Tanyanya sambil menatapku lewat kaca spion. Aku menatap pantulan wajahku sendiri, lalu menjawab pelan. "Entahlah Pak Suca, rasanya udara pagi ini berat." Ia tidak banyak bicara lagi, hanya memutar lagu instrumental lembut. Sesuatu yang selalu membuat pikiranku lebih tenang. Tapi pagi itu, bahkan suara musik pun tak cukup untuk menenangkan. Begitu tiba di kantor, suasana sudah tidak seperti biasanya. Beberapa karyawan tampak berbisik-bisik di lorong. Devita berlari kecil menyambutku dengan wajah tegang. "Bu Putri, ada berita penting. Media online memberitakan bahwa perusahaan kita diduga memalsukan data ekspor air mineral ke Singapura," katanya cepat. Napasnya tersengal. Aku berhenti sejenak. "Apa? Dari mana berita itu datang?" "Belum jelas, Bu. Tapi nama Ibu disebut langsung dalam artikel itu," katanya Ibu yang menandatangani laporan tersebut. Aku menarik napas panjang. Dunia seolah berhenti sesaat.
Berita palsu semacam ini bisa menghancurkan reputasi yang kubangun selama bertahun-tahun. Hubungkan saya dengan tim hukum dan PR sekarang juga, kataku tegas, berusaha tetap tenang. Devita langsung mengangguk dan berlari. Dari balik kaca ruanganku di lantai 15, aku bisa melihat langit semakin gelap. Hujan rintik mulai turun, seolah ikut merasakan ketegangan yang sedang menelanku. Sepanjang siang, telepon tak berhenti berdering. Investor menanyakan kebenaran berita itu, rekan bisnis mulai ragu, dan beberapa media sudah menunggu di depan kantor untuk meminta klarifikasi. Di tengah kekacauan itu, seseorang mengetuk pintu ruanganku. Nanda, direktur keuangan sekaligus rekan lamaku, masuk dengan langkah tenang. Putri, aku sudah baca beritanya, katanya sambil menaruh map tebal di meja. Aku tahu kamu nggak mungkin melakukan hal itu. Tapi kita harus bertindak cepat. Aku mengangguk lemah. Aku juga nggak ngerti, Nan. Data itu semua lewat verifikasi tim kamu, kan? Nanda menatapku dalam. Iya, tapi ada data yang berubah tanpa sepengetahuanku. Aku curiga ada pihak luar yang masuk ke sistem. Aku menatapnya dengan serius. Kamu yakin? Yakin, jawabnya mantap. Aku akan bantu cari tahu siapa di balik ini. Aku terdiam beberapa saat. Dalam hatiku, ada sedikit rasa lega, tapi juga rasa curiga yang pelan-pelan tumbuh. Karena aku tahu, dalam dunia bisnis, niat baik dan kepentingan pribadi kadang berjalan di garis yang sama tipisnya. Sore harinya, aku kembali ke mobil dalam keadaan lelah. Langit sudah gelap, hujan deras mengguyur jalanan. Aku menyandarkan kepala di kursi belakang dan menatap keluar jendela, melihat genangan air yang memantulkan lampu-lampu jalan. Suca melirik lewat kaca spion. Hari yang berat ya, Bu. Aku tersenyum tipis. Bapak tahu dari mana? Wajah ibu kelihatan capek. Biasanya kalau ibu senyum, mata ibu juga ikut tersenyum. Sekarang enggak. Aku tertawa kecil, tapi segera menunduk. Iya, mungkin benar. Mobil melaju perlahan di tengah hujan. Aku membuka bungkus kacang di pangkuan. Mencoba menenangkan diri dengan rasa asin yang familiar. Tapi kali ini rasanya hambar. Pikiran tentang reputasi, karyawan, dan masa depan perusahaan menumpuk di kepalaku. Suca menyalakan wiper, lalu berkata, pelan. Kalau ibu butuh saya antar kemanapun, bilang saja. Kadang kalau kita terlalu lama di kantor, pikirannya malah buntu. Udara luar bisa bantu. Aku menatap ke depan, ke arah sorot lampu jalan yang menembus kabut hujan. Mungkin Bapak benar, jawabku lirih. Tapi rasanya, kali ini udara pun berat untuk dihirup. Suca tak menjawab. Tapi kulihat dari kaca spion, matanya menunjukkan sesuatu. Rasa khawatir yang tulus. Dan aku tahu Lisa ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Dan entah kenapa, diamnya justru terasa menenangkan. Saat lampu merah menyala di perempatan besar, mobil berhenti. Hujan menetes pelan di kaca depan. Membentuk garis-garis yang mengalir pelan, seperti perasaanku sore itu, berantakan, tapi tetap berjalan. Aku menatap cahaya merah di depan kami. Pak Suca, kataku pelan, kalau semua yang sudah kita bangun tiba-tiba runtuh, gimana rasanya ya? Ia terdiam sebentar, lalu menjawab dengan nada tenang. Mungkin rasanya seperti hujan ini, Bu. Turun deras, bikin gelap, tapi nanti juga reda. Yang penting kita tetap di jalan yang benar. Aku menarik napas dalam. Kata-katanya sederhana, tapi membuatku hampir menitikkan air mata. Mungkin aku terlalu lelah, atau mungkin karena seseorang akhirnya berbicara padaku bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang sedang jatuh. Terima kasih, Pak Suca, ucapku akhirnya. Sama-sama. Bu, jawabnya lembut. Ketika lampu hijau menyala, mobil kembali melaju. Tapi pikiranku masih tertinggal di perempatan tadi, di bawah cahaya merah, yang entah kenapa kini terasa seperti pelukan hangat. Malam itu aku duduk lama di ruang kerja rumah, menatap laporan di laptop yang terasa dingin. Berita fitnah itu terus menyebar, tapi di tengah rasa takut dan cemas, aku menemukan sesuatu. Sebuah kekuatan baru. Bukan karena jabatan, bukan karena keberanian, tapi karena ada seseorang yang membuatku sadar, aku tidak sendirian.
Aku menutup laptop perlahan. Besok aku harus menghadapi semuanya. Tapi malam ini, aku memilih diam, mendengarkan hujan, dan berdoa dalam hati agar esok tidak sekelam hari ini. Dan untuk alasan yang tak ku mengerti, aku kembali teringat suara tenang Suca di lampu merah tadi. Kalimatnya berputar di kepala, seperti doa. Pagi ini hujan turun lagi. Bukan hujan deras seperti kemarin, tapi gerimis kecil yang jatuh pelan di kaca jendela, seperti mengingatkanku bahwa badai belum benar-benar pergi. Aku duduk di meja makan, menatap layar tablet yang menampilkan berita online. Judul-judulnya masih sama. CEO perusahaan air mineral diduga manipulasi laporan ekspor. Ada fotoku di sana. Wajah tegas yang kini terlihat letih. Kupandangi berita itu lama. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar dunia bisa berubah dalam semalam. Namun kali ini aku tidak ingin diam. Aku menutup tablet, lalu berkata pada diri sendiri dalam hati, aku harus berdiri, aku harus bersih, dan aku akan membuktikannya. Di depan rumah, mobil hitamku sudah menunggu. Suca berdiri di samping pintu mobil dengan payung hitam, seperti biasa. Wajahnya tenang, tapi matanya seolah membaca pikiranku. Pagi, Bu, katanya pelan. Pagi, Pak Suca. Aku masuk ke dalam mobil. Tak ada banyak kata, tapi entah kenapa, diamnya justru terasa menguatkan. Mobil melaju perlahan di jalan yang masih basah. Aku membuka berkas di pangkuan. Data laporan, tanda tangan, email-email lama. Semua kuperiksa satu persatu, mencari kejanggalan. Suca menatap lewat spion. Ibu belum sarapan ya? Aku menggeleng sambil tersenyum kecil. Belum sempat. Perut rasanya belum siap makan. Ia tidak memaksa. Hanya mengulurkan seplastik kecil dari dashboard. Kalau gitu ini dulu, Bu, biar nggak terlalu kosong. Kacang kesukaanku. Lagi-lagi, aku tersenyum tanpa sadar. Bapak nggak pernah lupa ya? Kalau lupa, nanti perjalanan jadi sepi. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku menatap punggungnya dari kursi belakang. Entah kenapa aku merasa tenang. Seolah di tengah segala keributan dunia luar, di sini, di dalam mobil, bersama dia, semuanya bisa kembali hening. Setibanya di kantor, Devita langsung menghampiri dengan wajah cemas. Bu Putri, tim hukum sudah menunggu di ruang rapat. Dan Nanda juga ada di sana? Aku mengangguk. Baik, ayo kita temui mereka. Rapat berlangsung tegang. Tim hukum menjelaskan bahwa ada akses ilegal ke sistem laporan ekspor 3 minggu lalu. Semua bukti digital sedang dilacak. Aku mendengarkan dengan saksama, lalu menatap semua yang hadir. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur, kataku tegas. Kita akan bersihkan nama perusahaan ini tanpa menjatuhkan siapapun. Kita tunjukkan integritas. Ruangan hening beberapa detik sebelum semua mengangguk. Aku tahu, banyak yang masih ragu. Tapi aku juga tahu, kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling dulu berdiri ketika semuanya goyah. Setelah rapat selesai, Nanda menghampiriku. Putri, aku kagum kamu masih bisa setenang itu, katanya pelan. Kalau kamu butuh bantuan apapun, aku siap. Aku tersenyum sopan. Terima kasih, Nanda. Tapi aku ingin berusaha dulu dengan caraku. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Sore hari, aku kembali ke mobil dengan langkah berat tapi hati mantap. Suca sudah menunggu seperti biasa. Saat aku masuk, ia menatapku dari spion. Kelihatannya ibu sudah mulai tahu harus bagaimana, katanya tenang. Aku mengangguk. Aku harus melawan, Pak Suca, tapi bukan dengan marah. Dengan bukti dan ketulusan. Bagus, Bu, katanya lembut. Saya percaya ibu bisa. Aku terdiam sejenak menatap hujan di luar. Pak Suca, kataku pelan. Kalau suatu hari semua orang ragu sama kita, gimana caranya tetap percaya diri? Ia berpikir sebentar. Mungkin dengan ingat siapa kita sebenarnya, Bu. Selama niatnya benar, nggak ada alasan untuk takut. Aku menatap kaca spion. Tatapan matanya menenangkan, tenang seperti jalan basah yang baru saja disiram hujan. Kadang, seseorang tak perlu banyak bicara untuk membuat hati ini terasa kuat lagi. Di tengah perjalanan pulang, kami berhenti di lampu merah. Cahaya merahnya memantul di kaca depan, menciptakan siluet di wajah Suca.
Aku memperhatikan tangannya di setir. Kokoh, tapi tenang. Entah kenapa ada keinginan kecil untuk berkata sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Pak Suca, aku memanggil pelan. Iya, Bu. Terima kasih, ya. Karena udah bikin perjalanan ini nggak cuma soal jalan dan tujuan. Ia menatapku dari spion. Tatapan yang hangat, dan kali ini disertai senyum yang sedikit lebih lama dari biasanya. Kalau begitu saya yang harus berterima kasih, Bu. Karena sudah bikin saya merasa, nyetir ini bukan cuma kerja. Aku terdiam, lalu tertawa kecil. Tawa ringan yang keluar tanpa rencana, tapi menenangkan hati. Lampu berganti hijau. Mobil kembali melaju. Tapi di dalam mobil ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih hangat. Diam kami bukan lagi keheningan, tapi kenyamanan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin perjalanan itu cepat berakhir. Sudah 3 hari sejak berita fitnah itu muncul. 3 hari tanpa tidur cukup. 3 hari dengan telepon berdering tanpa henti. 3 hari penuh tatapan khawatir dari karyawan, yang bahkan takut menatap mataku lama-lama. Namun aku tidak mau menyerah. Hari ini aku memutuskan untuk turun langsung ke pabrik pusat di Jawa Barat. Memeriksa semua data, proses, dan orang-orang yang terlibat. Aku ingin melihat semuanya sendiri. Di pelataran rumah, Suca sudah siap dengan mobil. Dia selalu datang tepat waktu, seolah tahu kapan aku butuh berangkat tanpa harus kuperintah. Siap, Bu? Tanyanya lembut sambil membuka pintu mobil. Aku mengangguk. Kita ke pabrik, Pak Suca. Aku butuh lihat semuanya. Baik, Bu. Perjalanan kira-kira 3 jam. Saya udah siapin bekal, katanya sambil menaruh kotak kecil di kursi belakang. Aku melirik ke dalamnya. Di sana ada termos air hangat, beberapa roti, dan tentu saja kacang. Aku menahan senyum. Kalau Bapak nggak kerja jadi sopir, mungkin cocok buka toko kecil ya. Lengkap banget. Ia tertawa kecil. Kalau buka toko, nanti nggak bisa ngantar ibu lagi. Aku spontan menatapnya. Ada jeda singkat, seolah waktu berhenti sejenak di antara hujan gerimis yang mulai turun di kaca mobil. Lalu aku tersenyum, ringan tapi dalam. Ya sudah, jangan buka toko ya. Perjalanan panjang itu terasa berbeda. Di antara hamparan sawah dan kabut pagi yang menggantung di perbukitan, aku dan Suca banyak bicara, tidak tentang pekerjaan, tapi tentang hal-hal kecil yang biasanya kulupakan. Tentang makanan masa kecil, tentang radio tua di rumahnya yang masih disimpan sejak dulu. Aneh ya, Pak, kataku tiba-tiba. Aku bisa punya segalanya, tapi kadang lupa rasanya tenang. Suca menatap lewat spion, senyumnya pelan. Tenang itu nggak bisa dibeli, Bu, tapi bisa dibagi. Aku menatap keluar jendela, membiarkan kalimat itu berputar di kepala. Tenang bisa dibagi. Entah kenapa aku ingin sekali percaya bahwa aku bisa menemukan ketenangan itu bersamanya. Siang hari kami tiba di pabrik utama. Aku langsung memeriksa data produksi, gudang ekspor, dan laporan pengiriman. Semua tampak normal. Sampai Devita menelpon dari kantor pusat dengan suara panik. Bu Putri, ada audit mendadak dari kementerian. Mereka mau lihat dokumen ekspor minggu depan. Aku menatap berkas di tanganku. Audit? Tapi mereka baru melakukan audit 3 bulan lalu. Iya, Bu. Mereka bilang ada laporan tambahan dari pihak luar. Sepertinya ini serius. Aku diam sejenak. Dunia yang tadinya mulai tenang kembali terasa bergetar. Sampaikan ke tim hukum. Aku akan kembali malam ini. Jawabku cepat. Suca menatapku dari jauh. Ada masalah lagi, Bu? Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Pak. Tapi kita harus tetap tenang. Dan kali ini, aku berkata bukan hanya untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Malam turun perlahan. Kami dalam perjalanan pulang, jalanan gelap dengan sisa-sisa hujan di aspal. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak, sementara Suca menyetir dalam diam. Aku bisa mendengar napasnya, ritmis dan tenang. Mobil berguncang kecil setiap melewati jalan rusak, tapi entah kenapa, setiap getarannya justru membuatku sadar betapa nyamannya berada di sini. Tanpa sadar, tanganku menyentuh tepi kursi depan, dan hampir bersentuhan dengan tangan Suca yang memegang tuas gigi. Aku segera menarik tangan, tapi detik itu cukup untuk membuat dadaku bergetar pelan. Maaf, bisiku pelan. Ini tidak menoleh. Nggak apa-apa, Bu.
Suara itu pelan tapi hangat. Di tengah perjalanan, Suca meminggirkan mobil ke rest area kecil. "Ibu mau istirahat dulu?" Saya buatkan teh hangat, aku mengangguk. "Boleh." Kami duduk di dalam mobil, ditemani suara rintik hujan di atap. Suca menuangkan teh dari termos, lalu mengulurkan cangkir kecil ke arahku. Tanganku menyentuh ujung jarinya. Hangat. "Terima kasih," ucapku pelan. Ia tersenyum, lalu menatap ke depan. "Saya pernah dengar, Bu. Katanya orang yang kuat itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang tetap jalan walau hujan belum reda." Aku menatap wajahnya lama. "Kalau gitu, saya harus tetap jalan ya, Pak?" "Iya, Bu. Saya juga bakal ikut di belakang. Biar Ibu nggak sendirian." Ada sesuatu dalam suaranya. Bukan sekadar sopan santun, tapi kejujuran yang membuat hatiku ingin percaya lagi pada dunia. Aku menatap hujan yang menari di luar kaca, lalu menutup mata. Malam itu, di dalam mobil yang berhenti di rest area kecil, aku berdoa dalam diam. "Tuhan, kalau memang aku harus berjuang lagi, tolong jaga dia juga." Karena entah kenapa, keberanianku terasa berasal darinya. Ketika kami tiba di kota, sudah hampir tengah malam. Suca menatapku dari spion. "Sudah sampai, Bu," aku membuka mata perlahan. "Makasih ya, Pak. Hari ini panjang sekali." "Iya, Bu. Tapi Ibu nggak sendirian," katanya dengan suara rendah. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, saat keluar dari mobil, langkahku sedikit goyah karena lelah. Suca sigap menahan siku tanganku agar tidak terjatuh. Sesaat, aku bisa merasakan hangat tangannya di kulitku. Kami saling berpandangan, lama, tapi tanpa kata. Dan di tengah dinginnya udara malam itu, ada keheningan yang tak perlu dijelaskan dengan kalimat apapun. Sudah seminggu berlalu sejak perjalanan panjang ke pabrik itu. Fitnah tentang perusahaanku belum benar-benar reda, tapi aku merasa sedikit lebih kuat. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku mulai terbiasa berdiri, meski di bawah hujan. Yang aneh, setiap kali aku ingin menyerah, yang muncul di pikiranku bukanlah rapat atau laporan, tapi wajah Suca. Cara dia menatapku lewat spion, cara dia diam tapi menenangkan. Kadang aku sendiri heran. Sejak kapan sopirku jadi seseorang yang paling aku percaya? Pagi itu, aku sudah bersiap ke kantor ketika Devita tiba-tiba menelpon dengan nada cemas. "Bu Putri!" Ada yang aneh. Beberapa media mulai menulis hal baru tentang perusahaan kita. Mereka menyebut ada orang dalam yang membocorkan data ekspor. Aku langsung duduk di kursi. "Orang dalam?" "Iya, Bu." Dan mereka bilang, informasinya datang dari seseorang yang sangat dekat dengan Ibu. Aku terdiam. "Siapa maksud mereka?" "Saya belum tahu, Bu. Tapi berita itu menyebut seorang pria bernama S." Aku membeku. Nama itu terlalu kebetulan, terlalu dekat. Hari itu, sepanjang perjalanan ke kantor, suasana mobil terasa berbeda. Biasanya tahu-tahuan aku seakan makan kacang, membuka berkas, atau bercanda kecil dengan Suca. Tapi pagi ini, tidak. Aku hanya diam, menatap keluar jendela, sementara suara hujan kecil terdengar samar di kaca. Suca tampak seperti biasa, tenang, fokus menyetir. Tapi entah kenapa, justru ketenangan itu yang membuat pikiranku tak tenang. Aku ingin bertanya langsung, tapi takut salah. Aku tidak ingin menuduh orang yang selalu menjagaku, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak curiga. "Bapak, lagi banyak pikiran?" Tanyaku akhirnya, mencoba membuka pembicaraan. Ia menatapku lewat spion. "Sedikit, Bu, tapi nggak apa-apa." "Kenapa?" Aku menggeleng pelan. "Nggak, cuma nanya." Kami kembali diam. Mobil berjalan pelan melewati lampu merah yang baru saja berganti hijau. Tapi di dalam diriku, sesuatu tetap berwarna merah. Tanda berhenti, tanda hati-hati. Sesampainya di kantor, aku langsung memanggil Devita dan Nanda ke ruanganku. Mereka membawakan laporan hasil penelusuran internal. "Bu," kata Devita pelan sambil menaruh map di meja. "Kami menemukan email anonim yang dikirim ke media. Dikirim dari warnet di daerah Karangjati. Dan apa hubungannya dengan orang yang dekat denganku?" Nanda menatapku serius. "Bu, kita menemukan sesuatu lagi."
Plat nomor mobil ibu terekam di CCTV sekitar warnet itu, malam sebelum email dikirim. Aku tertegun. Mobilku? Ya, Bu. Tapi kami belum tahu siapa yang pakai waktu itu. Kami masih selidiki. Aku memejamkan mata sejenak. Mobilku hanya dikendarai oleh satu orang selain aku. Suca, sore hari aku duduk di mobil dalam diam. Suca membuka pintu seperti biasa. Tapi kali ini aku menatapnya lama. Ia tampak tenang, bahkan sempat tersenyum kecil. Sudah siap, Bu? Aku mengangguk tanpa suara, lalu duduk di kursi belakang. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali aku melihat wajahnya lewat spion, pikiranku penuh pertanyaan. Benarkah dia yang membocorkan data itu, atau hanya kebetulan? Namun semakin aku berpikir, semakin hatiku terasa berat. Karena jika itu benar, aku tidak hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga seseorang yang mulai membuat hidupku kembali hangat. Di tengah perjalanan, aku akhirnya bicara. Pak Suca, kataku pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Bu. Beberapa hari lalu, Bapak pergi keluar kota sendirian? Ia menatapku lewat spion, lalu menggeleng. Enggak, Bu. Paling jauh cuma ke bengkel. Bengkel di Karangjati? Tanyaku cepat. Ia menatap jalan di depan, lalu menjawab dengan nada hati-hati. Iya, betul, Bu. Kenapa? Aku menarik napas dalam. Enggak, cuma pengen tahu aja. Henning. Hanya suara mesin mobil dan hujan tipis di kaca yang terdengar. Tapi di dalam dadaku, pertanyaan itu terus berputar. Apakah benar dia cuma ke bengkel? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku? Setibanya di rumah, aku belum turun. Aku menatap hujan di luar, lalu berbisik pelan. Kalau suatu hari saya tahu Bapak bohong, saya nggak tahu apa saya masih bisa percaya lagi. Suca menatapku lewat spion, tapi tidak menjawab. Hanya ada keheningan panjang. Keheningan yang terasa lebih berat dari apapun. Lalu ia berkata lirih, kalau suatu hari ibu tahu sesuatu tentang saya cuma minta satu hal. Jangan langsung pergi sebelum mendengar alasan saya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saat aku keluar dari mobil dan melangkah menuju pintu rumah, aku bisa merasakan sesuatu dalam diriku mulai retak. Bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan seseorang yang mungkin tidak sepenuhnya jujur. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap hujan dari jendela. Di meja masih ada bungkus kacang yang belum sempat kubuka, pemberian Suca pagi tadi. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Kadang, orang yang paling membuat kita tenang, juga bisa jadi orang yang paling membuat kita ragu. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Karena malam ini, untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah besok aku masih bisa memandang spion dengan perasaan yang sama. Hari itu hujan turun deras sejak subuh. Udara dingin menembus jendela rumah, tapi rasanya bukan udara yang membuatku menggigil, melainkan perasaan tidak tenang yang sejak kemarin belum pergi. Aku belum bisa berhenti memikirkan perkataan Devita dan bukti CCTV yang menunjukkan mobilku di Karangjati malam sebelum kebocoran data. Satu-satunya orang yang mengendarai mobil itu adalah dia. Suca. Aku berusaha berpikir jernih, tapi setiap kali bayangannya muncul, hatiku ikut berat. Ia terlalu tenang untuk dicurigai, tapi justru ketenangan itulah yang membuatku takut. Sekitar pukul 10 pagi, Devita datang tergesa ke rumah membawa map besar. Bu Putri, saya sudah dapat hasil pelacakan dari tim IT, katanya. Aku berdiri dari kursi, jantung berdegup cepat. Apa hasilnya? Ia menyerahkan beberapa lembar kertas. Alamat IP pengirim email cocok dengan sinyal wifi publik di warung kopi depan bengkel Karangjati. Aku menatap datanya. Dan di CCTV warung itu, Devita menelan ludah. Terlihat seseorang mirip Pak Suca duduk di sana malam itu. Ia memegang ponsel, lalu beberapa menit kemudian meninggalkan tempat itu. Aku terdiam lama. Setiap kata yang Devita ucapkan terasa seperti menambah beban di dadaku. Tidak mungkin Suca. Dia terlalu jujur, terlalu sederhana, terlalu tulus. Bu, saya nggak mau menuduh, lanjut Devita hati-hati. Tapi sebaiknya ibu konfirmasi langsung. Kadang kebenaran nggak seperti yang terlihat. Aku mengangguk lemah. Iya,
Aku akan bicara dengannya. Sore itu, aku menunggu Suca di halaman rumah. Langit masih kelabu, tapi hujan sudah mulai reda. Begitu mobil hitam berhenti di depan gerbang, aku tahu percakapan ini tak akan mudah. Suca turun dari mobil dengan wajah datar seperti biasa. Bu Putri, siap berangkat? Aku menatapnya dalam. Enggak, Pak. Hari ini saya nggak mau ke kantor. Tapi saya mau bicara. Ia tampak terkejut lalu mengangguk. Tentu, Bu. Kami duduk di teras, ditemani sisa hujan yang menetes dari genteng. Beberapa detik hanya ada keheningan, sampai akhirnya aku berkata pelan, Pak Suca, Bapak ke Karangjati malam sebelum email fitnah itu dikirim? Ia menatapku, lama, dalam, dan penuh keraguan. Ya Bu, saya ke sana. Jantungku berdebar keras. Untuk apa? Untuk sesuatu yang seharusnya nggak saya sembunyikan, katanya pelan. Ia menunduk menatap tanah basah di bawah kakinya. Saya punya saudara ipar yang dulu kerja di bagian gudang perusahaan ibu. Namanya Wito. Aku terkejut. Wito? Tapi dia sudah diberhentikan karena pelanggaran data 2 tahun lalu. Suca mengangguk pelan. Betul, Bu. Dan malam itu dia datang ke rumah saya. Dia bilang ada orang yang mau membeli data perusahaan. Dia minta bantuan saya untuk menyalurkan lewat email anonim supaya jejaknya nggak ketahuan. Aku tertegun. Jadi, Bapak tahu dia mau melakukan itu? Saya tahu, Bu, tapi saya nggak ikut. Jawabnya cepat. Saya pergi ke Karangjati malam itu bukan untuk membantu dia, tapi untuk menghentikannya. Aku menatapnya tajam. Dan berhasil? Suca menunduk. Tidak, saya terlambat. Email itu sudah terkirim sebelum saya sampai di warnet. Aku terdiam lama. Suara hujan kembali terdengar, menetes di daun jambu di halaman. Kenapa Bapak enggak cerita dari awal? Tanyaku akhirnya. Suara bergetar. Karena saya takut, Bu. Jawabnya jujur. Takut Ibu pikir saya ikut terlibat. Takut kehilangan kepercayaan Ibu. Aku memalingkan wajah, berusaha menahan air mata. Tapi justru karena Bapak diam, saya jadi ragu. Saya jadi nggak tahu harus percaya siapa lagi. Suca menatapku dengan mata yang sayu. Saya ngerti, Bu. Tapi saya janji. Saya nggak akan pernah mengkhianati Ibu. Saya cuma pengen bantu Ibu lepas dari masalah ini. Ada sesuatu dalam suaranya. Kejujuran yang tulus, tapi juga rasa bersalah yang dalam. Hatiku ingin percaya, tapi pikiranku menolak. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto lamaku bersama almarhum suami di meja. Aku bicara dalam hati seolah kepadanya. Aku mulai percaya lagi pada seseorang, tapi kenapa justru saat aku mulai nyaman, aku harus diuji begini? Aku menatap jendela, hujan turun lagi. Lalu tiba-tiba ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Kalau mau tahu siapa dalang sebenarnya di balik kebocoran data, datanglah ke gudang lama pukul 10 malam. Datang sendiri. Jangan bawa siapapun. Aku membaca pesan itu berulang kali. Gudang lama, tempat yang sudah lama tak digunakan sejak renovasi besar dulu. Kupikirkan sebentar, lalu mengambil jaket. Aku tahu ini berisiko. Tapi jika pesan itu benar, aku bisa menemukan bukti untuk membersihkan namaku dan membuktikan apakah Suca benar-benar jujur atau tidak. Pukul 10 malam, aku tiba di depan gudang. Tempat itu gelap, hanya diterangi lampu jalan dari kejauhan. Aku melangkah pelan, jantung berdetak cepat. Lalu tiba-tiba, sebuah suara dari belakang membuatku hampir berteriak. Bu Putri, aku menoleh. Suca berdiri di sana menatapku khawatir. Bapak ngikutin saya? Tanyaku kaget. Iya, Bu. Saya lihat Ibu keluar malam-malam sendirian. Saya khawatir. Aku menatapnya lama, bingung antara marah dan lega. Saya datang ke sini karena dapat pesan anonim, kataku cepat. Suca menatap sekeliling, lalu mendekat. Ibu jangan percaya pesan begituan, bisa aja jebakan. Dan saat ia bicara, tiba-tiba pintu gudang berderit terbuka dari dalam. Dan bayangan seseorang muncul di kegelapan. Suca refleks berdiri di depanku, melindungi. Siapa di sana? Serunya tegas. Bayangan itu melangkah maju. Dan ternyata, Nanda? Seruku kaget. Ia tersenyum samar. Ternyata kamu beneran datang, Putri. Suca menatap tajam. Kamu yang kirim pesan itu?
Nanda mengangguk pelan. Iya, aku cuma pengen kamu tahu siapa sebenarnya yang main di belakang layar selama ini. Aku menatapnya, bingung. Apa maksudmu, Nan? Ia mendekat perlahan. Selama ini kamu sibuk cari pengkhianat di luar, padahal semuanya dimulai dari orang dalam. Dari orang yang kamu percaya sepenuhnya. Aku menelan ludah. Siapa? Ia menatapku dalam-dalam. Aku. Udara seolah berhenti. Suara hujan lenyap, dunia seakan membeku. Aku tidak bisa berkata apapun. Hanya suara detak jantungku yang terasa keras di telinga. Sesudah melangkah ke depan, melindungiku dengan sikap siaga. Nanda, apa yang kamu lakukan? Tanyaku lirih. Yang kamu kira kerja sama denganmu, ternyata justru ingin menjatuhkanmu. Jawabnya tenang. Aku yang kirim email itu, Putri. Aku yang buat data palsu itu. Karena aku benci lihat kamu selalu di atas, seolah dunia gak pernah cukup menghukummu. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang tak terlihat. Dan di saat aku belum sempat bicara, Nanda menatap Suca tajam. Dan kamu suka? Kamu malah jadi perisainya. Luar biasa, Suca mengepalkan tangan. Aku cuma lakukan yang benar. Nanda tertawa kecil. Kau pikir kamu pahlawan? Kau cuma sopir. Dan sopir tak seharusnya mencampuri urusan orang besar. Aku berdiri, menatap Nanda dengan suara tegas tapi bergetar. Cukup, Nanda. Aku akan pastikan semua perbuatanmu terungkap. Dan kamu akan bertanggung jawab. Ia hanya tersenyum dingin sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Suca menatap kepergiannya, lalu menoleh padaku. Sekarang ibu tahu kan, siapa sebenarnya yang berkhianat? Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh keraguan, aku percaya lagi. Tanpa sadar, aku berkata pelan. Maaf ya, Pak. Aku sempat ragu sama Bapak. Ia tersenyum samar. Nggak apa-apa, Bu. Kadang kepercayaan diuji biar makin kuat. Hujan kembali turun pelan, membasahi tanah di sekitar kami. Aku menatap langit dan menarik napas panjang. Rasanya lega mood dan hangat. Sudah 3 hari sejak malam di gudang itu. 3 hari sejak aku mendengar sendiri pengakuan Nanda. Orang yang dulu kukira sahabat, ternyata menjadi lawan. Namun meski kebenaran itu sudah di tangan, luka yang ditinggalkan belum juga sembuh. Media mulai ramai memberitakan kasus kebocoran data. Namaku disebut di mana-mana, bahkan beberapa investor mulai menarik diri. Aku duduk di ruang kerjaku pagi itu, menatap tumpukan dokumen yang belum sempat kusentuh. Kopi di meja sudah dingin. Dan yang kutatap malah kosong. Pikiranku masih di malam hujan itu. Suca mengetuk pintu pelan. Permisi, Bu, mau saya bantu siapkan mobil buat ke kantor. Aku menoleh. Entah kenapa, melihat wajahnya selalu membuat napasku sedikit lega. Nggak usah, Pak. Hari ini saya mau kerja dari rumah dulu. Jawabku pelan. Ia mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia menatapku sebentar. Kalau ibu butuh sesuatu, saya di luar saja ya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Suca. Sore harinya, Devita datang membawa kabar baru. Bu, kami sudah kumpulkan cukup bukti. Tapi untuk benar-benar membersihkan nama ibu, kita harus menggelar konferensi pers secepatnya. Aku menarik napas dalam. Berarti aku harus bicara di depan semua media? Devita mengangguk. Ya, Bu. Dan akan lebih baik kalau ibu didampingi seseorang yang dipercaya publik. Mungkin Pak Suca, supaya kesannya ibu tidak sendiri. Aku terdiam. Kenapa Suca? Tanyaku. Karena belakangan publik sudah melihat beliau sering mendampingi ibu. Banyak yang bilang hubungan kerja ibu dan beliau hangat, sederhana, dan manusiawi. Itu bisa jadi kekuatan. Aku menatap Devita lama. Mungkin dia benar. Kadang yang dibutuhkan bukan kata-kata besar, tapi kehadiran seseorang yang tulus. Malamnya, aku memutuskan menelepon Suca. Pak, bisa datang sebentar? Saya mau bicara. Tak lama, mobil hitam itu masuk ke halaman. Suca turun dengan wajah cemas. Kenapa, Bu? Ada masalah? Aku menggeleng. Bukan masalah. Tapi saya butuh bantuan, Bapak. Kami duduk di teras, ditemani angin malam yang lembut. Lampu taman memantulkan cahaya kekuningan di wajahnya. Saya akan adakan konferensi pers besok, jelasku. Dan saya ingin Bapak ikut di samping saya. Suca tampak kaget. Saya, Bu? Ya.
Saya mau tunjukkan bahwa saya masih punya orang-orang jujur di sekitar saya. Aku tersenyum samar. Dan saya percaya Bapak salah satunya. Ia terdiam. Pandangannya menunduk sesaat, lalu kembali menatapku. Kali ini matanya hangat sekali. Terima kasih, Bu, tapi kalau saya di sana nanti, saya takut malah mengganggu. Aku menggeleng cepat. Justru sebaliknya, keberadaan Bapak akan membuat saya tenang. Beberapa detik kami terdiam. Lalu tiba-tiba petir kecil terdengar jauh di langit. Aku sedikit terlonjak. Suca spontan mendekat. Refleks menepuk bahuku pelan. Nggak apa-apa, Bu. Hujannya masih jauh. Aku mengangguk. Tapi detak jantungku berdentum lebih cepat dari biasanya. Aku bisa mendengar napasnya. Bisa merasakan kehangatan tangannya di pundakku. Terima kasih, Pak. Sudah tetap di sini meski semuanya sedang sulit. Ia tersenyum. Senyum yang sederhana tapi menenangkan. Saya cuma sopir, Bu. Tapi kalau boleh jujur, saya ingin Ibu tahu, saya nggak akan pergi kemana-mana. Aku tersenyum, tapi tak sanggup menjawab. Entah kenapa dadaku terasa hangat, tapi juga penuh dengan sesuatu yang tak bisa kusebut. Harapan. Keesokan paginya, konferensi pers berlangsung di aula utama kantor pusat. Puluhan kamera media menyorot ke arahku. Lampu-lampu terang menyilaukan mata. Aku membuka pidato dengan suara bergetar, tapi tegas. Perusahaan ini bukan hanya tentang air mineral. Ini tentang kepercayaan. Dan kepercayaan itu sempat dicuri oleh orang yang saya kira sahabat. Tapi saya di sini untuk berdiri lagi. Bukan sendiri, tapi bersama orang-orang yang tetap percaya pada kebenaran. Aku menoleh ke arah Suca, yang berdiri satu langkah di sampingku. Sorot matanya tenang, memberi semangat yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Saat sesi tanya-jawab selesai, salah satu wartawan bertanya, Bu Putri, boleh kami tahu, siapa sosok laki-laki di samping ibu yang belakangan sering terlihat menemani? Ruangan langsung riuh, semua kamera mengarah pada Suca. Aku tersenyum tenang. Beliau adalah seseorang yang selama ini membantu saya melewati masa-masa sulit. Namanya Pak Suca. Bagi saya, beliau bukan hanya sopir, tapi bagian dari keluarga besar yang membuat saya tetap kuat. Suca menunduk sopan, wajahnya sedikit merah. Sorak tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa karyawan. Setelah acara selesai, kami berjalan ke parkiran. Udara siang terasa segar. Langit biru cerah tanpa awan. Aku menatapnya sambil berkata, "Terima kasih sudah mendampingi saya tadi." Ia tertawa kecil. "Saya malah yang berterima kasih, Bu. Jarang-jarang sopir dapat kesempatan berdiri di depan kamera." Aku ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, tawaku terasa ringan. Kami berjalan berdampingan menuju mobil. Tanpa sadar, tanganku menyentuh tangannya saat kami sama-sama membuka pintu. Keduanya berhenti sejenak, saling diam, saling menatap, lalu sama-sama menarik tangan pelan. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Malamnya, aku menatap kota dari jendela kamar. Lampu-lampu berkelap, mobil berlalu lalang, dan pikiranku melayang ke satu nama, Suca. Aku tahu, hubungan kami tidak mudah. Aku CEO, dia sopir. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada sesuatu yang sama. Kesepian yang diam-diam saling mereka pahami. Aku memejamkan mata dan tersenyum kecil. Mungkin cinta tak selalu datang dengan bunga dan janji. Kadang ia datang dalam bentuk seseorang yang selalu menunggu kita di depan rumah, tanpa pernah diminta. Nama perusahaan kami mulai pulih. Saham sedikit demi sedikit naik lagi dan kepercayaan publik mulai kembali. Tapi di balik semua itu, aku tahu ada hal lain yang juga ikut tumbuh diam-diam. Sesuatu yang tak bisa kusebut, tapi bisa kurasakan. Setiap kali aku masuk mobil dan melihat Suca menatap jalan dengan tenang, aku merasa aman. Setiap kali ia menyerahkan kacang dalam wadah kecil seperti biasa, aku tersenyum tanpa sadar. Hal-hal sederhana itu, yang dulu biasa saja, kini terasa berbeda. Sore itu kami dalam perjalanan pulang dari rapat di Bandung. Aku menatap bayangannya dari kaca spion, dan untuk sesaat, aku ingin waktu berhenti di sana, di antara warna jingga dan suara langkah mesin yang lembut.
Kami berhenti di rest area untuk beristirahat sebentar. Aku turun dari mobil dan berjalan ke tepi taman kecil di dekat pom bensin. Angin sore lembut menyentuh wajahku. Suca datang membawa 2 gelas kopi hangat dari minimarket. Yang ini buat ibu, katanya sambil menyerahkan satu. Tanpa gula seperti biasa, aku tersenyum. Bapak hafal aja ya tertawa pelan. Udah tugas saya, Bu. Nginget semua kebiasaan ibu. Kami duduk di bangku taman. Suasana hening, hanya terdengar suara kendaraan lewat dan anak-anak yang tertawa di kejauhan. Pak, aku memulai dengan ragu. Bapak pernah nyesel kerja di sini? Maksud saya, ngelayani saya terus tiap hari. Suca menatapku sebentar lalu tersenyum lembut. Nggak pernah, Bu. Justru kerja sama ibu itu bikin saya banyak belajar. Tentang tanggung jawab, tentang sabar, tentang arti kehilangan. Aku menoleh pelan. Kehilangan? Ia mengangguk. Saya dulu kehilangan istri, Bu, sudah lama. Tapi waktu kerja sama ibu, saya merasa kayak punya arah lagi. Aku terdiam. Sore itu aku memanggil Suca ke ruangan. Begitu ia masuk, aku langsung berdiri. Pak, kita harus hati-hati mulai sekarang, kataku pelan. Ia menatap bingung. Kenapa, Bu? Aku menunjukkan berita di layar laptop. Ia membaca perlahan, lalu wajahnya menegang. Maaf, Bu. Aku cepat-cepat memotong. Bukan salah Bapak, tapi kita nggak bisa biarkan ini makin besar. Mulai besok, Bapak nggak usah jemput saya dulu. Saya bisa pakai sopir cadangan sementara. Suca menatapku lama, seperti tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bu, maksudnya saya nggak boleh ngantar ibu lagi? Aku menunduk, berusaha menahan emosi. Sementara waktu, iya, Henning. Hanya suara jarum jam yang terdengar. Lalu ia berkata pelan, suaranya berat, tapi tenang. Kalau itu yang terbaik buat ibu, saya nurut. Ia berbalik hendak pergi, tapi sebelum langkahnya sampai pintu, aku berkata, Pak Suca. Ia menoleh. Aku menatapnya dalam, dan dengan suara nyaris berbisik aku berkata, saya percaya sama Bapak. Jangan pernah salah paham soal itu. Suca tersenyum kecil, senyum yang nyaris tak terlihat. Terima kasih, Bu. Itu lebih dari cukup. Dan setelah pintu tertutup, aku duduk lemas di kursi. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku baru sadar betapa besar artinya seseorang. Justru ketika kita harus menjauh darinya. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil memandangi langit senja yang perlahan berubah gelap. Aku memegang wadah kecil berisi kacang, kebiasaan yang selalu diingatkan Suca. Tanganku gemetar saat membuka tutupnya. Bapak tahu nggak, Pak? Aku berbisik pelan ke langit. Setiap kacang ini aku makan. Rasanya kayak ada Bapak di sini. Aku menatap langit yang mulai berkilau bintang, dan perlahan tersenyum di tengah air mata. Aku tahu, meski kami terpisah oleh jarak dan situasi, ada sesuatu yang tidak bisa dicuri siapapun. Rasa tenang yang hanya bisa kurasakan saat berada di sisinya. Aku pikir badai sudah berlalu. Ternyata aku salah. Berita tentang kedekatan misterius CEO dan sopirnya belum juga reda. Setiap hari media memuat headline baru, komentar publik semakin tajam, dan para investor mulai kembali ragu. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat segalanya runtuh. Pagi itu, ruang rapat utama terasa seperti ruang sidang. Semua direktur duduk dalam keheningan yang berat, menatapku dengan wajah tegang. Di ujung meja, seorang pria berjas abu-abu, Pak Harsono, komisaris utama sekaligus pemegang saham terbesar, membuka suara dengan nada datar. Bu Putri, katanya pelan namun tajam, kami menghargai semua pencapaian ibu selama ini. Tapi berita-berita belakangan ini membuat posisi perusahaan kita goyah. Aku menarik napas dalam. Saya paham, Pak Harsono. Tapi itu hanya gosip. Tidak ada hubungan pribadi yang melanggar profesionalitas. Ia menyilangkan tangan di dada. Mungkin, tapi publik tidak peduli pada kebenaran, Bu. Mereka hanya melihat gambar. Dan gambar itu menunjukkan seorang CEO perempuan kaya duduk di taman dengan sopir pribadinya, tertawa bersama. Suasana ruangan sunyi. Semua menunduk. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Untuk menjaga reputasi perusahaan, lanjutnya dingin,
Kami memutuskan bahwa sementara waktu, posisi sopir pribadi ibu, Pak Suca, harus diberhentikan. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku spontan menatapnya kaget. Apa? Tidak bisa, Pak? Dia tidak bersalah. Harsono menatapku tajam. Ini bukan soal bersalah atau tidak, Bu Putri. Ini soal citra. Perusahaan butuh pemimpin yang terlihat bersih. Aku berdiri. Saya tidak akan mengorbankan orang yang tidak salah hanya demi terlihat bersih. Harsono membalas dengan nada dingin. Maka ibu harus siap menanggung semua risikonya sendiri. Aku terdiam. Satu ruangan hening. Semua mata tertuju padaku, menunggu jawabanku. Tapi tak satu pun kata keluar. Sore harinya, aku duduk di ruang kerja, menatap keluar jendela. Langit Jakarta gelap. Gerimis turun perlahan. Devita masuk perlahan, membawa surat di tangannya. Bu, suaranya pelan. Ini surat pemberhentian sementara untuk Pak Suca. Dari Dewan. Aku menatap kertas itu tanpa menyentuhnya. Sudah dikirim ke dia? Tanyaku lirih. Belum, Bu. Tapi Dewan minta ditandatangani malam ini. Aku diam. Lama. Lalu berkata lirih. Letakkan saja di meja. Saya akan pikirkan. Begitu Devita keluar, aku menatap surat itu lama sekali. Tanganku gemetar. Satu tanda tangan saja, dan Suca akan kehilangan pekerjaannya. Seseorang yang selalu ada untukku, tanpa pamrih akan kupecat, demi menyelamatkan citra yang bahkan tidak adil. Aku memejamkan mata. Tuhan, apa memang begitu caranya dunia bekerja? Ketika seseorang terlalu baik, dia harus disingkirkan? Malamnya, aku pulang lebih cepat. Tapi di depan rumah, mobil hitam itu masih terparkir. Dan Suca berdiri di sampingnya menatap langit mendung sambil memegang payung. Pak, ngapain masih di sini? Tanyaku pelan saat turun dari mobil cadangan. Ia tersenyum, meski matanya tampak lelah. Saya cuma mau pastiin ibu pulang dengan selamat. Saya tahu mulai hari ini saya nggak ditugaskan lagi. Tapi saya nggak bisa langsung pergi tanpa lihat ibu dulu. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang menekan dadaku. Seperti ingin bicara, tapi takut bicara. Ia melanjutkan. Saya tahu ibu sedang di posisi sulit. Tapi tolong jangan merasa bersalah. Saya sudah cukup senang bisa kerja di samping ibu selama ini. Aku menatap matanya. Tulus, jujur, tanpa keluhan sedikit pun. Angin malam membawa aroma hujan. Aku ingin menahan air mata, tapi sulit. Saya nggak mau tanda tangan surat itu, Pak. Ia tersenyum lembut. Kalau ibu nggak tanda tangan, nanti ibu yang kena. Biar, kataku cepat. Saya lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan orang yang jujur. Henning. Keesokan paginya, berita besar muncul di seluruh portal. CEO Air Sejuk menolak kebijakan Dewan, mengancam mundur dari jabatan. Gambar wajahku terpampang besar. Dan di bawahnya, kalimat yang membuatku terdiam. Sumber internal menyebut keputusan Putri dipengaruhi oleh kedekatannya dengan sopir pribadinya. Aku menatap layar itu dengan mata yang mulai panas. Devita masuk dengan wajah cemas. Bu, Dewan minta klarifikasi hari ini juga. Kalau ibu tetap menolak, mereka siap mencabut seluruh wewenang ibu. Aku menarik napas panjang, menatap meja kerjaku, tempat di mana aku membangun impian selama 15 tahun. Sekarang semua bisa hilang karena seseorang yang kucintai. Aku menatap foto suamiku di bingkai kayu kecil. Kalau kamu di posisiku sekarang, bisikku pelan. Apa kamu juga akan memilih cinta? Di atas segalanya, hujan turun deras di luar. Dan aku tahu pilihan itu sudah menungguku di ujung jalan. Aku berdiri di depan cermin pagi itu, menatap wajahku sendiri. Mataku sembab, tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena semalaman aku menimbang sesuatu yang tak pernah kubayangkan harus kuhadapi. Antara mempertahankan jabatan, atau seseorang yang membuatku mengerti arti hidup lagi. Di meja, 2 surat tergeletak. 1 surat dari Dewan Direksi berisi ultimatum. 1 lagi surat yang kutulis sendiri semalam, dengan tangan gemetar. Surat pengunduran diri, pukul 9 pagi, aku tiba di kantor pusat. Langit mendung, seakan tahu hari ini bukan hari biasa. Para karyawan menatapku dari kejauhan, sebagian dengan iba, sebagian dengan ragu. Devita menungguku di depan ruang rapat. Bu,
Suaranya pelan seolah takut. Dewan sudah siap. Mereka mau jawaban ibu hari ini juga. Aku mengangguk lemah. Kau sudah kirim pesan pada Suca? Sudah, Bu. Tapi katanya beliau nggak mau ke sini. Katanya cukup ibu yang berjuang. Aku terdiam. Ada rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan di dada. Dia pergi tanpa ingin membebani, seperti biasa. Begitu aku melangkah masuk ruang rapat, suasananya tegang. Para direksi duduk berjejer, wajah mereka dingin, formal, tanpa senyum. Pak Harsono membuka rapat dengan nada datar. Bu Putri, katanya, kami memberi ibu 2 pilihan. Pertama, menandatangani surat pemberhentian sopir pribadi ibu dan tetap menjabat sebagai CEO. Kedua, menolak dan menyerahkan jabatan ibu kepada pelaksana sementara. Aku duduk dengan tenang, meski hatiku bergetar hebat. Kalau saya pilih yang kedua, tanyaku pelan. Maka mulai hari ini, ibu tak lagi menjadi CEO Air Sejuk. Keheningan menguasai ruangan. Aku menatap sekeliling. Wajah-wajah yang dulu memujiku, kini menatap dingin. Mereka lupa berapa tahun aku membangun perusahaan ini dari nol. Tapi bukan itu yang membuat hatiku sesak. Yang membuatku sulit bicara adalah kenyataan bahwa satu orang di luar sana sedang menanggung beban kesalahanku. Aku menarik napas panjang, menatap Pak Harsono dalam-dalam. Baik Pak, kataku lirih. Saya sudah memutuskan. Aku berdiri perlahan membuka map yang kubawa. Saya tidak akan menandatangani surat pemberhentian itu. Sebaliknya saya serahkan surat ini. Aku meletakkan surat pengunduran diri di atas meja. Ruangan langsung riuh. Beberapa direktur terkejut, sebagian berbisik satu sama lain. Pak Harsono menatapku tak percaya. Bu Putri, Anda serius? Aku mengangguk. Air Sejuk memang lahir dari kerja keras saya, tapi yang membuatnya bertahan adalah kejujuran dan kasih sayang orang-orang di dalamnya. Kalau mempertahankan kursi berarti mengorbankan orang yang jujur, maka perusahaan ini tidak pantas saya pimpin. Aku meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh. Langkahku gemetar, tapi hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku memilih dengan hati, bukan dengan ego. Di luar gedung, hujan turun deras. Aku berdiri di bawah atap depan gedung, menatap ke langit abu-abu. Mobil hitam yang biasa menjemputku sudah tidak ada. Aku tersenyum getir. Mungkin dia benar-benar sudah pergi. Aku berjalan perlahan ke trotoar, tanpa payung, membiarkan hujan membasahi rambut dan wajahku. Setiap tetesnya seperti menghapus beban yang menempel di pundakku selama bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba, suara klakson pelan terdengar dari arah jalan. Aku menoleh. Mobil hitam itu berhenti beberapa meter di depan. Dan dari balik kemudi, seseorang turun dengan tergesa, Suca. Ia berlari ke arahku dengan payung di tangannya. Hujan membasahi bajunya, tapi ia tidak peduli. Bu, ngapain kehujanan begini? Katanya sambil memayungiku cepat. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Bapak ngapain di sini? Bukannya saya suruh jangan datang? Ia menatapku dengan senyum kecil yang susah disembunyikan. Kalau saya nggak datang, siapa yang bakal jagain ibu dari hujan? Aku menunduk, menahan air mata. Tapi saya udah nggak punya jabatan lagi, Pak. Semua hilang. Ia meletakkan payung di bahuku, lalu berkata pelan, tapi penuh keyakinan. Yang penting ibu masih punya hati. Jabatan bisa dicari lagi, tapi hati yang jujur cuma satu. Aku menatapnya, lama, dalam, seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya. Di tengah hujan yang semakin deras, aku berbisik, Pak Suca, saya capek pura-pura kuat. Saya capek pura-pura nggak butuh siapa-siapa. Ia tersenyum samar. Kalau gitu mulai sekarang nggak usah pura-pura lagi, Bu. Untuk sesaat, waktu berhenti. Kami berdiri di bawah satu payung kecil, di tengah hujan yang mengguyur kota. Bukan pelukan, bukan janji. Hanya dua hati yang akhirnya saling jujur tanpa kata. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung yang dulu kuanggap segalanya. Aku duduk di kursi belakang, memandangi jalan basah dan lampu-lampu yang memantul di aspal. Suca diam di depan, fokus pada jalan, tapi aku tahu pikirannya sama gelisahnya denganku. Aku membuka wadah kecil berisi kacang, kebiasaan lama yang kini terasa hangat kembali. Tanpa menoleh, ia berkata pelan,
Saya udah isi lagi kacangnya, Bu. Takut ibu kehabisan. Aku tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tawa itu tulus. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam mobil ini rasanya hangat sekali. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan kursi CEO. Rasanya aneh. Setiap pagi aku tidak lagi disambut suara mesin kantor, laporan keuangan, atau rapat strategi. Yang ada hanya aroma kopi dari dapur kecil rumahku dan suara burung di halaman belakang. Awalnya aku bingung. Hidupku dulu berputar di sekitar jadwal, tanggung jawab, dan target. Sekarang, aku duduk di teras rumah, mengenakan pakaian santai, menatap hujan yang turun lembut sambil memegang cangkir teh hangat. Lucu, ya? Aku menghabiskan separuh hidupku membangun kekuasaan, tapi sekarang aku baru benar-benar hidup ketika semua itu hilang. Pagi itu, suara klakson pelan terdengar di depan rumah. Aku tersenyum, tidak perlu menebak siapa. Hanya satu orang yang selalu membunyikan klakson 2 kali dengan ritme yang sama. Aku keluar, hujan masih rintik-rintik. Suca berdiri di samping mobil hitam tuanya, menenteng kotak kayu berisi beberapa botol air mineral. "Bu Putri," serunya dengan senyum lebar. "Saya ada ide baru." Melihat, aku tertawa kecil. "Ide apa lagi, Pak?" Ia membuka kotak itu dan memperlihatkan label sederhana bertuliskan, "Sumber langit, air mineral alami." Aku menatapnya lama. "Ini ide Bapak?" Ia menggaruk kepala, agak malu. "Iya, Bu. Saya mikir, kalau Ibu udah nggak di perusahaan besar, kenapa nggak bikin usaha kecil aja? Kita mulai dari bawah lagi. Saya bisa bantu angkut-angkut. Ibu urus pemasaran." Aku hampir tertawa, tapi juga terharu. "Sumber langit ya? Namanya indah." "Iya," jawabnya pelan. Karena saya pikir, dulu waktu ibu jatuh, yang ngasih kekuatan bukan orang besar, tapi dari atas, dari langit. Aku terdiam. Ada sesuatu di suaranya yang begitu tulus. Mungkin, inilah bentuk cinta yang paling indah. Bukan kata-kata manis, tapi tindakan kecil yang penuh makna. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap pagi, aku dan Suca berangkat ke pasar tradisional, menawarkan produk kami dari toko ke toko. Kadang kami ditolak, kadang diabaikan. Tapi anehnya, aku tak merasa malu. Aku justru menikmati setiap langkahnya. Dulu saya takut kehilangan status, kataku suatu siang sambil membantu Suca memuat dus ke mobil. Tapi sekarang saya sadar, status nggak bisa ngisi hati yang kosong. Suca tersenyum, menyeka keringat di dahinya. Yang penting ibu masih mau berjuang. Kalau semangatnya kayak gini, sumber langit bisa jadi besar suatu hari nanti. Aku menatapnya. "Bapak yakin?" Ia menatap balik. "Saya yakin sama ibu. Dari dulu, saya udah lihat cara ibu memperlakukan semua orang di kantor. Kalau ibu bisa bangun perusahaan besar sendirian dulu, apalagi kalau sekarang ada yang bantu jagain." Kami saling terdiam beberapa saat. Lalu aku tersenyum kecil. "Jagain ya?" Suca terbatuk kecil, wajahnya memerah. "Maksud saya, bantu kerja, Bu." "Hehe," aku tertawa. "Iya, saya tahu." Tapi dalam hati, aku tahu arti sebenarnya. Sore hari, kami berhenti di taman kota tempat dulu kami sering berbincang saat perjalanan pulang kantor. Langit mulai jingga, hujan sudah reda, tapi masih ada sisa embun di udara. Aku duduk di bangku taman, membuka wadah kecil berisi kacang. Kebiasaan lamaku yang entah kenapa tetap dipertahankan oleh Suca. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sebelahku. Jaraknya cukup dekat. Kami berdua hanya diam, menatap matahari sore yang perlahan turun. "Bu," katanya pelan, "Ibu pernah nyesel nggak ninggalin semua itu?" Aku menggeleng. Dulu saya kira kehilangan jabatan itu akhir dunia. Tapi ternyata, kehilangan hati yang jujur jauh lebih menyakitkan. Jadi sekarang saya nggak nyesel apapun. Suca menunduk tersenyum. "Kalau gitu, saya juga nggak nyesel pernah kerja buat ibu." Kami saling bertukar pandang, hanya sesaat, tapi rasanya lama sekali. Lalu tanpa rencana, tanganku perlahan menyentuh tangannya yang dingin karena angin sore. Ia sempat menoleh, tapi tidak menarik diri. Kami tidak bicara apa-apa. Cukup seperti itu.
diam, hangat, dan tenang. Malamnya, saat aku menutup pembukuan kecil usaha kami, Suca masih sibuk menata botol-botol di gudang kecil di belakang rumah. Aku memandangi punggungnya dari jauh. Dalam hati aku berbisik. Ternyata bahagia itu sederhana. Kadang bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, tapi siapa yang mau berdiri di samping kita ketika kita jatuh. Aku tersenyum, lalu menulis satu kalimat di buku harianku malam itu. Hari ini aku kehilangan segalanya, tapi justru hari ini aku menemukan diriku sendiri. Setahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan air sejuk. Siapa sangka, usaha kecil yang dulu hanya berawal dari kotak kayu dan beberapa botol itu kini tumbuh pesat. Sumber Langit mulai dikenal di banyak kota kecil. Bukan karena iklan besar, tapi karena cerita kami tentang dua orang yang berani mulai dari nol. Pagi itu, aku dan Suca mengantar pesanan ke toko di pinggiran kota Bandung. Mobil kami sudah penuh muatan, dan seperti biasa, ia sibuk memeriksa satu persatu kardus sebelum berangkat. "Pak, saya heran deh," kataku sambil tertawa kecil. "Bapak nggak pernah capek ngecek terus. Padahal udah saya hitung," Suca tersenyum. "Kalau capeknya buat jagain yang penting, ya nggak kerasa, Bu." Aku menatapnya sejenak. Ada sesuatu di cara ia bicara yang membuat hatiku selalu tenang. Seolah semua hal buruk di dunia bisa disembuhkan oleh kalimat sederhana darinya. Setelah selesai mengantar pesanan, kami berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan, dan semilir angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku memegang secangkir kopi, sementara Suca duduk di depanku, menatap jalanan ramai. "Pak," kataku tiba-tiba, "kalau suatu hari Sumber Langit jadi besar, Bapak masih mau kerja sama saya?" Ia menatapku bingung. "Loh, maksudnya?" "Ya, mungkin nanti ada orang yang lebih pintar, lebih muda, lebih hebat. Siapa tahu saya harus rekrut orang lain." Ia tertawa kecil. "Kalau gitu, saya jadi tukang isi galon aja, Bu. Yang penting, masih bisa bantu Ibu." Aku menunduk, menyembunyikan senyum. Jawaban sederhana itu terasa lebih tulus dari 1000 janji indah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon tak terduga. Nomor itu milik Pak Harsono. Aku sempat ragu menjawab, tapi akhirnya, aku tekan tombol hijau. "Bu Putri," suaranya tenang di ujung sana. "Selamat ya." Saya dengar Sumber Langit berkembang pesat. "Hebat sekali," saya kagum. Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak." Setelah beberapa basa-basi, akhirnya ia mengucapkan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. "Kami ingin menawarkan Ibu kembali ke air sejuk. Tapi kali ini, sebagai Direktur Utama Grup Nasional, kami sadar dulu kami salah menilai Ibu." Aku terdiam. Tanganku tiba-tiba dingin. Jabatan yang dulu ku kejar, yang kurelakan pergi demi kejujuran, kini datang sendiri. Mengetuk pintu hatiku lagi. "Pak, boleh saya pikirkan dulu?" Tanyaku perlahan. "Tentu," jawabnya. "Tapi tolong segera beri kabar. Perusahaan butuh Ibu." Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Malamnya, aku tak bisa tidur. Suca yang duduk di teras sambil memperbaiki tutup botol, menatapku penasaran. Ibu kelihatan gelisah. "Ada apa?" Aku menatap langit. "Tadi sore saya dapat tawaran balik ke air sejuk, Pak." Suca terdiam sejenak. "Wah, itu kabar bagus, Bu. Ibu pasti kangen suasana kantor, kan?" Aku tersenyum samar. Saya nggak tahu. Dulu saya pikir kantor itu rumah saya. Tapi setelah semua yang terjadi, rumah rasanya lebih dekat waktu di sini bareng Bapak. Suca menunduk. Tangannya berhenti bekerja. Suasana mendadak hening. "Kalau Ibu mau balik," katanya pelan. "Saya nggak apa-apa. Saya tahu itu dunia, Ibu. Saya cuma minta satu hal." Aku menatapnya. "Apa?" Ia tersenyum lembut. "Jangan pernah lupa rasanya bahagia waktu sederhana. Karena itu yang bikin Ibu kuat." Kalimat itu menembus hatiku. Aku memandangnya lama, menahan sesuatu yang tak sempat kuucapkan. Hanya angin malam yang menjawab hening kami. Keesokan harinya, aku diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Dewan Air Sejuk. Mereka menyambutku seperti pahlawan yang pulang. Ruang rapat itu kini tampak berbeda. Lebih ramai, lebih modern. Tapi entah kenapa,
Hatiku tidak lagi bergetar seperti dulu. Pak Harsono menatapku penuh harap. Bu Putri, perusahaan ingin memulai babak baru. Kami butuh kepemimpinan Ibu. Gaji besar, fasilitas lengkap, dan kebebasan penuh untuk mengatur strategi. Aku menatap map kontrak di depanku. Begitu banyak angka nol yang menari di kertas itu. Tapi entah kenapa, wajah Suca dan tawa sederhananya terus muncul di benakku. Suara payung di tengah hujan, aroma kacang rebus di mobil, dan kalimatnya malam tadi. Jangan lupa rasanya bahagia waktu sederhana. Aku menutup map itu pelan. Pak Harsono, kataku tenang, saya berterima kasih atas tawarannya. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Beliau tampak terkejut. Kenapa, Bu? Ini kesempatan besar. Aku tersenyum, karena saya sudah punya perusahaan yang membuat saya bahagia. Dan saya tak mau kehilangan itu lagi. Sore itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang ringan. Suca sedang menata botol di rak depan. Begitu melihatku turun dari mobil, ia tersenyum. Gimana hasilnya, Bu? Diterima lagi kan? Aku mendekat, menatapnya sambil menahan senyum. Ditawarin sih iya, tapi saya tolak. Suca menatapku tak percaya. Tak tolak? Kenapa? Aku tersenyum lembut. Karena saya udah punya tempat yang lebih berharga dari kantor manapun. Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu ia mengerti maksudku tanpa harus dijelaskan. Kami berdiri berdua di depan toko kecil Sumber Langit, memandangi logo sederhana di papan kayu itu. Langit sore berwarna jingga lembut, seperti memberi restu untuk babak baru hidup kami. Kadang, untuk melihat langit yang lebih indah, kita memang harus berani meninggalkan gedung yang tinggi. Dan hari itu aku tahu, aku tidak lagi mengejar kesempurnaan. Aku sedang menjalani kehidupan yang sebenarnya. Sudah 2 tahun sejak aku memutuskan menolak tawaran kembali ke air sejuk. Kini, hidupku terasa lebih tenang, sederhana, tapi penuh warna. Setiap pagi aku membuka toko kecil Sumber Langit bersama Suca. Kami menyapa pelanggan, menata botol, mengantar pesanan, dan kadang hanya duduk menikmati teh sambil menatap langit biru. Lucu, ya? Dulu aku berpikir kebahagiaan itu harus setinggi karierku. Ternyata, kebahagiaan bisa sesederhana duduk berdua di depan toko sambil mendengar suara angin lewat di antara pohon-pohon. Suatu pagi, aku menerima kabar yang membuat dadaku hangat. Air Sejuk, perusahaan lamaku, ingin menjadi mitra distribusi untuk Sumber Langit. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kualitas air kami benar-benar unggul di pasaran. Aku tersenyum kecil membaca email itu. Hidup memang lucu, pikirku. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu, baru Tuhan menunjukkan jalan yang lebih indah. Suca datang membawa 2 gelas kopi panas. Bu, kenapa senyum-senyum sendiri? Tanyanya sambil duduk di kursi kayu di sampingku. Aku memperlihatkan email di ponsel. Air Sejuk mau kerja sama-sama kita, Pak. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa lega. Lihat, Bu. Saya udah bilang, yang jujur pasti diberi jalan. Tuhan gak tidur. Cuma nunggu waktu yang pas buat balikin kebahagiaan. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin gak sampai di sini. Ia menggeleng. Kalau bukan karena Ibu, saya gak punya keberanian buat mulai dari nol. Kami terdiam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang masih lembab setelah hujan semalam. Aku menatapnya lama. Bukan dengan rasa kehilangan, tapi dengan rasa syukur. Sore itu, kami mengantar pesanan ke rumah sakit di pinggir kota. Perjalanan cukup jauh, tapi seperti biasa, aku duduk di kursi belakang sambil memakan kacang. Suca menatapku lewat kaca spion. Masih suka kacang, Bu? Tanyanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Iya, dan saya nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali makan kacang di mobil, rasanya tenang banget. Ia tersenyum. Mungkin karena dulu, setiap kali Ibu makan kacang, saya tahu Ibu lagi butuh tenang. Makanya saya selalu siapin, biar Ibu nggak ngerasa sendirian. Aku tertegun. Suara mesin mobil yang dulu terasa dingin kini terdengar seperti musik yang lembut. Kami melewati lampu merah di perempatan yang dulu selalu kami lewati setiap pagi kerja.
Aku menatap cahaya merah itu, lalu berkata pelan, "Lucu ya, Pak. Dulu saya sering berhenti di lampu merah ini, sambil mikir kapan hidup saya bisa jalan lagi. Sekarang setiap kali berhenti di sini, saya malah bersyukur." Suca tersenyum. Karena sekarang ibu tahu, lampu merah bukan tanda berhenti selamanya. Cuma disuruh sabar sebentar. Aku tertawa kecil. Dan ternyata setelah lampu merah, ada jalan yang lebih terang. Ketika kami sampai di rumah, langit sore berubah jingga. Cahaya matahari terakhir menembus jendela toko, membuat tulisan sumber langit di papan kayu itu bersinar hangat. Aku berdiri di depannya, memandangi hasil kerja keras kami. "Suca," panggilku pelan. "Iya, Bu. Terima kasih. Sudah nggak pernah ninggalin saya, bahkan waktu saya nggak punya apa-apa." Ia menatapku, tersenyum. "Saya nggak punya alasan buat ninggalin, Bu. Soalnya, di setiap perjalanan, saya selalu punya tempat buat pulang." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menembus sampai ke hati terdalam. Tanpa berpikir, aku melangkah maju dan memeluknya pelan. Bukan pelukan penuh drama, tapi pelukan dua orang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah badai panjang. Kami tidak bicara apa-apa, hanya berdiri di bawah langit senja, membiarkan waktu berhenti sebentar, untuk mengingat betapa panjang perjalanan ini. Beberapa minggu kemudian, Sumber Langit resmi bekerja sama dengan Air Sejuk. Produknya kini tersebar di banyak kota, dan orang-orang mulai mengenal cerita kami sebagai air dari dua hati yang jujur. Setiap kali ada yang bertanya, "Bu Putri, bagaimana ibu bisa bangkit lagi setelah kehilangan segalanya?" Aku selalu menjawab dengan senyum. Karena saya nggak benar-benar kehilangan. Saya cuma dipaksa Tuhan berhenti di lampu merah, supaya bisa melihat arah yang benar. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Suca datang membawa 2 gelas teh hangat. Kami duduk berdua, diam tapi damai. Aku menatapnya sambil tersenyum. "Pak, tahu nggak? Saya udah nggak takut kehilangan apapun lagi." Ia menoleh. "Kenapa, Bu?" "Karena sekarang, saya punya yang nggak bisa diambil siapapun. Hati yang tenang dan cinta yang jujur." Ia mengangguk. Kami saling pandang, lalu menatap langit malam yang luas. Langit baru, kehidupan baru, dan cinta yang tak lagi berhenti di lampu merah.